perkiraan 17 Sya'ban. Sudah pasti kita sedang menanti ataupun tengah menyambut ketibaan bulan Ramadan. Dan ini satu kurniaan, satu nikmat apabila kita masih ada roh, masih ada perasaan kita ingin menyambut bulan Ramadan. Namun sudah tentu kita masih perlu bermuhasabah lagi, karena sesungguhnya masih ditentukan lagi bagaimana sebenarnya kita menyambut Ramadan itu. Seperti mana yang difirmankan dalam Al-Quran, bahwa apabila kita menyambut ataupun menerima sesuatu kurniaan Allah, rahmat Allah, maka sikap orang beriman ialah kita mesti menerimanya dengan penuh rasa gembira, perasaan gembira. Jadi ini adalah yang perlu ditumbuhkan pada saat-saat ini menjelang ketibaan Ramadan, untuk mari kita merasa bergembira karena kita ingin menyambut ketibaan bulan Ramadan. Perasaan gembira itu sepertinya bukan susah. Kita pun biasa juga gembira, ya. Gembira karena sesuatu kenikmatan, sesuatu perkara yang kita sangat inginkan. Jadi sekarang khusus dalam bulan ini sepatutnya tidak ada yang menggembirakan kita, melainkan karena kita akan didatangi oleh tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan itu juga karena kita merancang sesuatu di mana kita ingin mengambil peluang sepenuhnya pada bulan Ramadan tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah ibadah siyam, yaitu ibadah berpuasa di siang hari, dan ibadah qiyam, yaitu salat di malam hari. Ini ibadah yang populer ataupun yang utama dalam bulan Ramadan, selain ibadah-ibadah yang lain, ya. Jadi ibadah siyam dan qiyam ini yang perlu kita persiapkan dengan segala kekuatan. Mungkin berpuasa ada sebagian jamaah sudahlah biasa, ya, tidaklah asing dengan amalan puasa sunnah, Isnin Khamis ataupun Ayyamul Bid dan puasa sunnah yang lain. Tapi ini tentu dia lebih istimewa karena inilah puasa 1 bulan penuh dan ditunaikan oleh sekalian seluruh orang-orang beriman di muka bumi ini. Juga ibadah qiyam, ya, yang sudah dikenali di tempat kita dan di tempat-tempat yang lain dengan nama sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini juga kita niatkan untuk kita lakukan insyaallah dengan sebaik-baiknya, ya. Selain kita juga perlu memahami bahwa sholat tarawih itu sunnah, maka sholat fardu 5 waktu masih menjadi keutamaan, ya. Dan ini perlu juga berdakwah kepada yang lain bahwa bulan Ramadan bukan hanya ada sholat tarawih, tapi sebetulnya sholat tarawih itu mengiringi sholat fardu yang sudah diwajibkan terlebih dahulu. Jadi sholat tarawih nanti dalam suasana yang meriah, dalam suasana kebisingan, dan mungkin kita harapkan juga dalam suasana shaf yang dirapatkan. Itu juga perlu kita tentukan quality itu, ya. Karena sholat ini sebenarnya kualitinya tak lain tak bukan ialah khusyuk. Sholat yang khusyuk itulah sholat yang
akan menghasilkan kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman itu pasti berjaya, pasti akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Tentunya akan timbul godaan, ya, akan timbul bisikan, akan timbul gangguan-gangguan seperti biasa berlaku di mana-mana tempat. Akan ada timbul isu, perbincangan, perdebatan. Nah, jadi ini semuanya juga perlu kita hadapi, ya, dengan hati yang tenang. Mungkin berkenan dengan rakaatnya ada 8, ada 20. Mungkin berkenan dengan gaya jemaah yang lain yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin dengan cara imam membawakannya ada laju, ada lambat. Itu bagi pandangan lah, ya, bagi pandangan sebagian yang tidak sama. Ada juga yang sudah menganggapnya sebenarnya tak laju tapi dianggap laju dan sebagainya, ya. Tapi yang pastinya ini semua adalah isu-isu yang akan timbul, yang tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk kita tetap jaga kekhusyuan salat kita, insyaallah, ya, sama ada salat fardu maupun salat sunnah tarawih. Dan apabila kita sudah meniatkan, ya, kita sudah tetapkan niat pada saat ini, pada bulan Sya'ban ini, dengan suasana kegembiraan, excited, ya, suasana gairah, tak sabar, ya, tetapi tentunya bukan sembrono, ya. Tak sabar artinya juga kita mempersiapkan diri kita. Maka ketika Allah kurniakan taufik, kurniakan hidayah, rahmatnya kepada kita, apabila kita berjaya ataupun ditakdirkan sampai di bulan Ramadan, maka insyaallah, ya, Allah akan berikan kemudahan. Allah akan sempurnakan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk Allah melipat gandakan pahala kita, insyaallah, ya, ibadah di bulan Ramadan nanti. Manakala apabila Allah tentukan takdir yang lain, yaitu jika kita tidak disampaikan pada bulan Ramadan, apabila ada orang beriman yang sudah begitu rasa gembira untuk menghadapi Ramadan, lalu tak kesampaian karena ajal sampai meninggal dunia, maka dikatakan Allah sudah mencatat pahalanya. Allah sudah mencatat, merekod, menyimpan pahalanya, kerana niatnya sudah ada. Kerana niat untuk beribadah pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh rasa tawadhu, ikhlas, sudah mula diniatkan pada bulan ini. Maka apabila tidak sampai di bulan Ramadan, niat itu atau pahala itu sudah Allah tetapkan oleh kerana niatnya. Sama halnya juga ini ibaratnya orang yang akan berhijrah, akan bermusafir di jalan Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh Allah tetapkan pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seolah-olah kita sudah mula berjalan pada bulan Sya'ban ini menuju Ramadan. Niat kita sudah berjalan, niat kita sudah mula dijalankan untuk menghadapi Ramadan. Maka apabila sekiranya Allah sampaikan pada bulan Ramadan, insyaallah pahala akan dilipat gandakan. Sekiranya Allah tidak sampaikan pada bulan Ramadan,
pahala itu Allah sudah sediakan, Allah sudah catat, karena niatnya sudah bermula pada bulan ini. Inilah satu kabar gembira bagi kita umat orang yang beriman, ya, supaya kita mari kita timbulkan rasa gairah kita untuk menghadapi bulan-bulan Ramadan dengan niat untuk kita beribadah, terutamanya siam dan qiyam dengan sebaik-baiknya insyaallah. Para jemaah sekalian, meneruskan amal soleh kita juga malam ini, perkongsian hadis Sahih Muslim. Ya, pada minggu lepas kita masih membincangkan tentang beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam soal adab dalam majelis, ya. Ini adab dalam majelis ini juga mungkin ada kaitannya nanti di bulan Ramadan. Manalah tahu SOP-nya dilonggarkan, dibenarkan moreh, ya, dibenarkan iftar buka puasa bersama, dan mungkin juga moreh selepas tarawih yang sudah menjadi tradisi dahulu itu sebelum Covid. Kemeriahannya dalam majelis moreh itu luar biasa di tempat kita ini, ya. Jadi perlu diperhatikan adab-adabnya. Pertamanya, apabila kita datang di suatu majelis tersebut lalu mendapatkan ada tempat kosong, maka di situ kita boleh duduk di tempat kosong itu. Tapi jika kita tak ada peluang untuk duduk di tempat yang kita inginkan, mana tak ada yang kosong di situ, maka kita terpaksalah pilih duduk di belakang ataupun di tempat yang mungkin kita tak rasa selesa, ya. Tapi itulah rezeki yang kita dapat di tempat duduk itu, ya. Jangan kita paksakan diri kita untuk memilih tempat itu. Maknanya kalau kita ingin booking ataupun mencari tempat yang sesuai, kita perlu datang awal. Dan adab yang lain juga, kita tidak dibenarkan meminta orang lain untuk berdiri dari tempat duduk yang sudah didudukinya itu, ya, tidak boleh. Bahkan lebih hebat lagi, satu sahabat ini Ibnu Umar, sekiranya orang itu pun mempersilahkan kita di situ, ya, sahabat Ibnu Umar tidak terima. Sahabat Ibnu Umar tidak mau menggantikan tempat duduk orang lain. Tapi ada caranya yang sebaik-baiknya, yaitu sikap saling berluas-luas, berlapang-lapang, ya. Bolehlah kalau yang sudah duduk itu memahami keadaan, sekiranya boleh meluas-luaskan tempat, boleh luas-luaskan, ataupun kita sendiri boleh cakap minta diperluaskan, ya, supaya tidak berlaku berebut tempat duduk. Begitupun juga pada saat sholat Jumat, ya, ini pun sama juga, kita tidak boleh meminta orang lain ataupun jamaah lain yang sudah awal menduduki ataupun mempunyai tempat untuk berdiri daripada tempat tersebut. Satu lagi adab yang perlu kita ketahui, yaitu orang yang sudah berada di tempat duduk lalu dia ada urusan sekejap berdiri meninggalkan tempat duduknya, maka sekiranya ia kembali, dialah yang lebih berhak, masih lebih berhak lagi berada di situ, ya. Jadi tidak boleh digantikan oleh orang lain, melainkan kalau dia meninggalkan terus tempat tersebut, ya. Inilah beberapa adab dalam majelis, cara kita duduk dalam majelis yang perlu kita perhatikan. Tujuannya untuk kita ini menjadi insan yang berakhlak mulia, ya, insan yang bertimbang rasa, bertolak ansur, ya. Karena Rasulullah SAW memang diutuskan menjadi Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, seterusnya malam ini kita akan coba membincangkan satu tajuk yang agak menarik ataupun juga macam di luar daripada kebiasaan lah, ya, tapi mungkin sudah pernah dibincang ini. Kita sampaikan saja karena ini sudah sampai ke hadis yang perlu kita kongsikan di sini, ya. Kita akan mencoba membincangkan mengenai satu jenis makhluk yang juga sudah, memang kalau ini dibincang semua orang tertarik ini, yaitu mengenai orang yang bukan
lelaki dan bukan perempuan lah, ataupun orang yang lelaki menyerupai perempuan, ya. Apa dipanggil di sini? Pundan kan? Kalau orang panggil sini pundan. Kalau orang Indonesia pula memanggilnya banci, ya lain pula kan. Kalau di sini bancian penduduk itu perkara yang baik. Ada banci, mananya ada mengambil data, ya, mengambil survei kependudukan lah. Tapi di sana pula banci itu adalah pundan, ya. Dalam Islam ada beberapa istilah sebenarnya untuk makhluk ini, untuk jenis ini. Ya, yang normal kita kenal lelaki, perempuan. Rajulun mar'atun kalau bahasa Arabnya lah. Rajulun mar'atun ataupun niswatun, nisa pun sama juga perempuan. Tapi ada bahasa lain dalam bahasa Arab, yang satu bernama khunsa, ya. Khunsa ini memang pelik sedikit, dia satu keadaan yang sudah dijadikan macam tuh, yaitu manusia orang yang mempunyai dua alat kelamin. Dua alat kelamin memang ada macam tuh. Itu subhanallah, ya, Allah ciptakan macam tuh. Itu dipanggil khunsa. Kita tidak akan memperpanjang lah macam mana dia punya hukum-hukum dan sebagainya. Yang keduanya ialah lelaki betul sebenarnya, tetapi dia mempunyai gaya perempuan, ya. Dia ingin menjadi seperti perempuan. Kita kenal itu kan, banyak di sini di Malaysia nih. Yang baru-baru sudah famous lah itu kan, namanya pun sudah famous itu. Ya, di Malaysia memang ketat undang-undang dia. Dia ingin mengubah jati diri jantina menjadi perempuan, tak boleh. Tapi memang dia keinginannya kuat sehingga dia tidak berpenampilan lelaki, ya, berpakaian perempuan. Sampai ceritanya kan, sampai di Mekah pun berpakaian perempuan lah, pakai telekung dan sebagainya, ya. Akhirnya dianggaplah dia melanggar undang-undang syariah, ya. Namun yalah itulah, karena memang kita faham golongan ini pun banyak juga dia punya backing, ya, dia punya kumpulan, dan kumpulan itu pun bukan yang calang-calang, kuat-kuat. Sampai orang bilang sokongan dari antar bangsa pun ada, ya. Akhirnya dapatlah melarikan diri di negara lain, dan di sana betul-betul dia rasa puas hati, sudah menukar jantinanya, ya, karena memang undang-undang di negara tersebut memang tidak merujuk kepada agama Islam lah. Dan itu yang kita kesalkan, penampilannya itulah, menunjuk-nunjuk aurat kan. Apalagi sekarang ini zaman media sosial, ya, direkam, diupload di Facebook, di dalam YouTube, akhirnya menjadi tontonan semua kan. Ini yang menjadi satu isu yang perlu diselesaikanlah dalam sebuah negara. Manakala satu lagi adalah perempuan, tapi ingin berpenampilan sebagai lelaki pula. Apalah nama di sini kan, ada istilah-istilahnya tuh, ya. Nah, itu dalam bahasa Arabnya dipanggil mutarrajilah, rijal, rajul, lelaki, ya. Jadi berpura-pura ataupun berpenampilan sebagai lelaki, ya. Itu beberapa definisi lah, ya, pengenalan lah, ya, tentang golongan ini, ya, tentang golongan ini. Dan ini memang di mana-mana sudah ada, di mana-mana negara sudah ada. Mungkin asalnya daripada negara ataupun daerah Sodom, di mana diutuskannya Nabi Lut, ya, dari sana asalnya. Lalu mungkinlah keturunannya sampailah sekarang, ya. Di lain-lain tempat ada istilahnya yang berbeza. Kalau di Indonesia istilahnya apa? Waria, wanita pria. Dia pria tapi jadi wanita, waria dipanggil. Di sana pun kuat, dia punya persatuan, sampai pernah membuat pesantren, pondok pesantren khas waria, pesantren waria, masya Allah, ya. Namun
saya dengar sudah ditutuplah ya, karena bantahan daripada umat Islam yang lain. Tapi dalam hal ini kita tidak membincangkan banyak perkara tentang golongan ini, cuma ada hadis daripada ini Sahih Muslim. Jadi ternyata di zaman Nabi Muhammad SAW pun ada golongan ini ya. Ada satu orang lah yang berlaku di sini ya, yang dia itu mempunyai satu cerita ya, satu cerita. Baik ya. Mari kita baca hadisnya sama-sama, kita semak daripada istri Nabi ini ya. Jadi dia punya sanad memang sahih ya, daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummu Salamah anna mukhannathan kana indaha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Faqala li akhi Ummi Salmah, ya Abdullah bin Abi Umayyah, in fatahallahu alaikum at-Ta'ifa ghadan fa inni adulluka ala binti Ghailan fa innahu tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin. Qala fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la yadkhul haula'i alaikum. Daripada Ummu Salamah, sesungguhnya seorang, saya baca dalam bahasa Indonesia ya di sini. Sesungguhnya seorang banci, yaitu orang yang menyerupai perempuan dalam gerakan dan tutur katanya. Dia lelaki tapi menyerupai perempuan dalam gerakan dan tutur katanya. Sedang berada di rumahnya, di rumah Ummu Salamah, istri Nabi. Dan ketika itu juga Rasulullah SAW juga sedang di rumah itu ya. Ada juga Rasulullah di situ, tapi tidak bersama ini banci ini ya. Ceritanya Nabi menerima juga sebagai tetamu. Lalu banci tadi atau pondan itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, bercerita dengan saudara laki-laki Ummu Salamah, ipar kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Abdullah bin Abi Umayyah, jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian atas negeri Taif besok, kemudian cerita ini ketika akan berlaku peperangan ataupun akan berlaku serangan ke negeri Taif. Sekiranya kemenangan Allah berikan kepada kalian orang Islam, maka aku, kata pondan ini, aku akan menunjukkan kepadamu anak gadisnya Ghailan. Orang Taif itu suku Ghailan. Jadi anak gadisnya atau wanitanya itulah dipanggil apa? Wanita Ghailan. Kata ini saya panggil Mukhannas saja ya, bukanlah pondan, Mukhannas. Kata Mukhannas ini sesungguhnya dia memiliki 4 lipatan pada perutnya. Jadi Mukhannas ini atau pondan ini dia cerita mengenai ciri-ciri perempuan lain, mengenai wanita lain. Katanya kalau dari hadapan ada lipatan 4 di perut dia. Manakala kalau dari belakang pula ada 8 lipatan. Saya terus tidak paham ini apa maksudnya lipatan-lipatan ini. Ya, tapi ini ciri-ciri perempuan lah. Mungkin bagi Mukhannas ini dia sudah melihat 4 lipatan perut, 8 lipatan belakang. Ya, itu cerita. Inilah gaya Mukhannas, gaya pondan. Cerita begitu kan? Apa istilahnya kalau sekarang nih, membawang lah itu, ya. Macam cakap-cakap mengenai wanita yang dia pernah nampak. Selepas cerita itu disampaikan kepada Abdullah, nah ternyata Rasulullah kan ada di rumah tersebut. Lalu Nabi mendengar cerita ini, Nabi mendengar jelas. Cuma Nabi tidak ikut saja di situlah, ya. Nabi mendengar cerita yang disampaikan oleh Mukhannas tadi. Maka apa respon Nabi? Nabi pun terus jumpa istrinya Ummu Salamah dan mungkin iparnya juga. Nabi bersabda, jangan biarkan mereka
mereka maksudnya daripada golongan ini, daripada golongan mukhannas ini, dari golongan pundan ini, jangan biarkan mereka mendatangi kalian. Ya, jadi akhirnya Nabi melarang. Nabi melarang. Dan nanti saya akan sampaikan ceritalah kalau sempat. Mukhannas itu akhirnya dihalau, ya, disuruh keluar. Tidak diterima lagi, ya. Ini ceritanya. Jadi bermakna di zaman Nabi pun ada juga jenis begini, dan sebenarnya Nabi memang tidak merendahkan mereka. Kenapa Nabi menerima mereka di rumah? Karena mereka dianggap golongan dalam Al-Quran dipanggil ghairu ulil irbah. Ghairu ulil irbah artinya golongan yang tidak punya nafsu, tidak punya keinginan kepada perempuan. Nah, golongan ini memang dalam Al-Quran boleh dijadikan seperti mahram, boleh menunjukkan aurat. Ya, ada golongan beginilah yang betul-betul lelaki tapi tidak punya keinginan. Ya, jadi diterima di rumah itu sebagai tetamu. Tapi ternyata kelakuannya tidak disukai oleh Nabi. Ya, dia cerita mengenai perempuan lain, bermana pondan ini, mukhannas ini sebenarnya dia punya keinginan juga, karena dia asalnya lelaki, kan? Asalnya lelaki, berarti dia ada rasa tertarik kepada wanita yang lain. Nah, atas sebab itulah maka Nabi terus memberikan amaran supaya orang ini tidak diterima lagi, orang jenis ini, ya. Ini yang berlaku di zaman Nabi tentang kelakuannya golongan mukhannas ataupun para pondan atau banci, ya. Di tempat kita ini perlu berhati-hati. Memang kita akui kadang-kadang golongan ini golongan seperti ini ramai peminat karena suka menghibur, ya, suka menghibur. Ya, kita pahamlah ada di YouTube itu kan, macam di Sabah pun ada golongan ini, saya tidak perlu sebut namanya lah, ya, mungkin tonton pernah menghibur cara ucapan mereka macam mulut apalah, mulut becok apa kan. Nah, jadi itu pun memang kita perlu beri mereka itu penghormatan juga sebagai makhluk ciptaan Allah juga, ya. Kita tidak boleh rendahkan mereka kalau memang itulah keadaan mereka. Tetapi dalam Islam tetap mereka adalah lelaki. Kalau dia lelaki, ya, tetap lelaki, beribadah seperti lelaki, ikut cara lelaki. Sebab akhirnya nanti yang beria-ia lelaki ingin jadi perempuan itu, ketika mati mereka diuruskan juga sebagai lelaki, kan? Diuruskan sebagai lelaki. Jadi itulah ada dua sikap yang perlu kita miliki kalau kita ambil daripada cerita Nabi ini. Kita perlakukan mereka ini sebagai manusia ciptaan Allah juga, tetapi kita perlu berhati-hati apabila mereka mempunyai gaya yang memang tidak baik. Nah, kita perlu bertegas, ya, untuk tidak menerima keburukan mereka itu. Baik, sekarang kita kongsilah, ada satu rujukan nih. Ternyata cerita tadi itu cerita mengenai seorang banci bertemu dengan Rasulullah itu. Dalam riwayat yang lain diketahuilah rupanya mukhannas tadi bernama Hit, ya. Nama dia itu nama pendek saja, nama dia Hit. Hit ini bahasa Arab itu kan Hit, tapi tidak tahu apa artinya dia punya nama Hit, ya. Jadi dalam kisah tersebut Nabi Muhammad mengizinkan Hit untuk masuk ke rumahnya, karena pada saat itu ia termasuk golongan ghairu ulil irbah, ya. Ghairu ulil irbah artinya lelaki yang tidak mempunyai nafsu duniawi terhadap wanita. Namun karena dia mempunyai cara percakapan yang melampau, ya, mendedahkan aib wanita lain, dan itu juga menunjukkan bahwa dia mempunyai ketertarikan kepada wanita, maka dia sudah dianggap tidak layak menjadi ghairu ulil irbah, ya. Artinya akhirnya Nabi melarang untuk menerima orang seperti ini. Jadi pengajarannya bagi kita,
Yalah, kalau kita ada juga di sekeliling kita orang macam ini, kita boleh berkawan juga, ya, boleh juga terima untuk bercerita. Tapi apabila cerita itu sudah hendak betul, jangan kita layan teruslah, ya. Jangan kita layan, di stop saja, ya. Kalau boleh, tidak payahlah jumpa lagi, ya, sebab akan menimbulkan kemudaratan dan suasana yang tidak harmoni juga dalam sesuatu masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, ya, ini saja yang boleh disampaikan tentang cerita mengenai seorang pondan Mukhannas yang masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap Nabi antara awalnya bertolak ansur namun kemudian bertegas, ya, bertegas terhadap sesuatu kemungkaran yang berlaku. Insyaallah kita akan teruskan pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.